anu ya. Sama merah terus. Merah. Jadi nek ditokne mawon nggih biru. Ini tanahnya itu di ini makin besar ya, Pak? Nggih. Bisa dijelaskan nama lengkapnya siapa? Nama saya Mujiono. Mujiono, Pak Mujiono, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini api yang keluar dari tanah ini di Desa Embun Agung ini, Pak? Iya, sedikit banyak saya emang berada di sini setiap hari. Perkembangannya dari awal dari setelah 1 bulan lebih itu mengalami kenaikan, dalam artian apinya lumayan agak gede, terus udah membiru. Jadi kalau pada siang hari kalau nggak ada pemandunya kelihatannya nggak kelihatan apinya. Masalahnya api udah biru. Nah sekarang kalau dulu kan ada baranya, tapi sekarang udah nggak ada dikarenakan api udah biru. Maka dari itu harus ada pemandu untuk menjelaskan ataupun memperlihatkan bahwa api itu jelas-jelas masih hidup, masih gede, sampai sekarang udah berumur 5 bulan kurang 10 hari. Jadi intinya hanya perbedaannya dulu itu apinya merah dan sekarang biru gitu? Iya begitu. Jadi kalau dulu kan merah, pas awal-awal keluar api merah, disertai dengan bara ataupun bara dulu baru api. Nah sekarang api udah membiru, jadi bara udah nggak ada. Seperti apa, Pak? Untuk wisata dadakan gas api alam Dukuh Banyurip, Kalikobok, Tanon Sragen ataupun Desa Bunagung, jadi ini kan di perbatasan, itu 2 bulan terakhir mengalami penurunan dikarenakan ada isu bahwa api atau gas api ini udah padam. Tapi pada kenyataannya masih menyala sampai sekarang, yang sekarang udah berumur 4 bulan lebih 20 hari ini. Adanya api yang muncul dari tanah ini, bagaimana dampak positifnya pada masyarakat sekitar, seperti apa? Untuk dampak positif ya itu bisa dari penghasilan. Kalau dulu masih rame maka penghasilan juga banyak, tapi sekarang ini baru menurun, penghasilannya juga sama saja menurun. Jadi kalau dulu kan banyak pedagang-pedagang yang di di kisaran gas api alam, tapi sekarang cuma ada 2 pedagang dikarenakan udah sepi. Dan mudah-mudahan aja ini dengan adanya masih hidup, masih api udah masih gede, ini bisa rame lagi, wisata masih banyak lagi.
Terus dulu waktu pertama pas ramai dan sekarang itu penghasilan masyarakat sekitar satu orang pedal apa? Bisa Ya. dijelaskan? Kalau masalah pendapatan dulunya itu pedagang pas awalnya baru keluar gas api alam ini kira-kira sampai 1,5 bulan itu ada kurang lebih 10 pedagang. Itu yang di sini ya, bukan yang mangkal yang pendatang. Itu kira-kira kisaran pendapatan omset itu kurang lebihnya 500, pokoknya minimal 500 400 itu. Nah, sekarang setelah agak sepi itu cuman ada 2 pedagang yang di sini, yang menetap di sini. Itu pendapatan ataupun omset kurang lebih rata-rata cuman 150 sampai 200 itu saja. Itu per hari atau per bulan? Itu per hari. Per hari 200 ya? Ya, kisaran gitu. Cuman itu kan pengunjung kan lagi sepi. Jadi kalau seumpama setiap hari itu ada kereta kerinci itu minimal 1, kemungkinan pendapatan akan lebih. Soalnya banyak, kalau kereta kerinci kan pengunjungnya isinya banyak. Terus ketika ada hari liburan atau liburan panjang itu kemarin dampaknya di sini seperti apa? Nah, untuk tahun baru kemarin, sebelum tahun baru ataupun menjelang tahun baru sampai setelah tahun baru itu agak meningkat. Jadi biasanya nggak ada kereta, kemarin ada kereta, bisa jadi 1-2 sampai 1 hari itu bisa 2 sampai 3. Nah, untuk pendapatannya sama. Jadi kalau pengunjung banyak, omset juga banyak. Pak, di sini ada jam buka dan tutupnya Pak nggak, atau 24 jam atau bagaimana? Kalau masalah jam buka atau tutup itu 24 jam. Jadi di sini pemuda yang di warung atas itu juga istilahnya menunggu di sini. Jadi kadang pulang sampai jam 4. Itu artinya setiap saat ada. Jadi intinya dari adanya fenomena alam ini banyak masyarakat sekitar yang diuntungkan ya Pak. Selain pedagang, Karang Taruna, ada yang lain Pak? Ya, masalah keuntungan ataupun hasil dari sini itu cuman dari parkir ya. Jadi masuk di gas api alam Dukuh Banyurep, Kalikobo atau Bunagung ini masuk digratiskan. Jadi nggak ada tiket masuk, itu digratiskan. Namun ada itu salah satunya kotak infak. Nah, itu buat pembangunan musola Al Ikhlas Dukuh Banyurep. Dan omset pendapatan dari parkir itu tadinya ya awalnya dibagi jadi 6 bagian. Nah, itu untuk rinciannya, untuk yang punya lahan gas api, untuk yang punya parkir, untuk yang parkir, untuk kas RT, terus Karang Taruna, dan satunya untuk biaya perawatan ini sendiri. Terus ini kan mulai bulan Januari ini kan hujan sudah besar Pak. Itu kondisinya api bagaimana? Apakah dengan keadaan yang dingin seperti ini api mulai padam atau bagaimana? Kalau menurut saya, bukan menurut ya, ini saya yang di sini tiap hari. Pada saat kemarin hujan deras itu saya sempat turun di sini. Ini semua penuh air, cuman nggak masuk ya, nggak masuk. Nah, itu api nggak mati, jadi dia malah lebih gede. Lebih tinggi. Jadi ya, kalau nggak hujan biasanya kan agak kecilan, tapi kalau hujan, pas hujan malah gede. Jadi intinya gasnya itu kan lewatnya rongga-rongga. Jadi setelah ada hujan, lalu rongga-rongga itu nutup. Nah, sekarang udah fokus ke satu lubang, jadi bisa gede. Jadi tidak ada perubahan ketika hujan ya Pak? Nggak ada perubahan. Oke.